nge-record satu video aja gitu. Ibu bisa. Ini bisa nih. Emang ada? Hah? Tuh. Jadi saran saya, karena saya akan menjelaskan 4 tugas, saran saya bikin rekamannya itu 4 gitu. Jadi kalian setiap tugas tuh punya rekamannya satu-satu rekamannya gitu. Jadi habis itu nanti kalian bisa tugasnya ngebuka bab 3, ada yang tugasnya ngebuka SPSS, ada yang tugasnya ngebuka data, ada yang tugasnya ngerekam. Kayak cukup beberapa orang aja satu kelas supaya nggak semuanya nanti muka saya dari handphone kalian semua ya. Sudah siap? Siap ya? Tugasnya pertama kan kalian kan udah ambil data nih, datanya udah ada, ya kan? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah coding, ya kan? Kalian coding. Nah sekarang ini adalah bentuk codingan saya pada saat saya membuat disertasi. Nah codingan ini akan saya berikan ke kalian, maksudnya saya nggak akan kasih datanya ke kalian, tapi saya akan ngajarin kalian gimana caranya supaya mengubah data yang tadinya ordinal menjadi nominal. Karena balik lagi bahwa SPSS itu hanya akan yaitu coba untuk baca data-data yang nominal, ya. Jadi kita ubah sedikit datanya. Baik, nah di sini ini nanti untuk ke belakangnya saya akan memberikan contoh itu pakai data saya. Gitu ya, nanti kalian akan menyesuaikannya dengan data kalian, gitu, oke? Nah, yang pertama kalian coding, gitu. Ada berapa data demografi yang kalian punya? Jenis kelamin, gitu kan ya? Jenis kelamin itu kan ordinal atau numerik? Ordinal. Ordinal kan, laki-laki, perempuan. Ada yang jenis kelamin lain? Ya. Campuran gitu? Ada. Semuanya sama gitu, laki-laki dan perempuan. Nah, SPSS nggak bisa baca laki-laki dan perempuan. Jadi harus kalian kasih nilai, gitu. Nah, di sini saya nggak punya jenis kelamin karena pada saat itu saya berpikir nggak terlalu penting jenis kelamin. Kalau ada ya laki-laki dan perempuan ya. Nah, jadi caranya adalah misalkan bukan laki-laki dan jenis kelamin ya, di data saya itu ada usia. Yang paling trigger adalah memang usia. Di sini saya itu usianya rentannya itu agak sedikit panjang, ya dari mulai 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Gitu. Nah, saya membaginya dari 18 tahun ke 60 tahun itu dengan 3 kategori. Tapi intervalnya harus sama. Misalkan 18 sampai 31, ya kan? Lalu 32 sampai 45. Lalu ada lagi usia 46 sampai 60. Nah, itu kan 3 kategori. Nah, intervalnya sama semua harus. Gitu. Jadi kalau usia, kalau misalnya 18 sampai 31 itu berapa? Untangnya. 13 tahun lah ya. 13 tahun. Lalu dari 32 ke 45? 13 tahun juga, ya kan? Dari 46 ke 60? 14 tahun. Sebenarnya ini agak sedikit lebih panjang, cuman memang jarang sekali ada yang 40-60 tahun di data saya. Tapi itu range-nya harus jelas gitu, teman-teman. Ya, nah SPSS nggak akan bisa baca nih 45, 18, 31, dia nggak akan bisa baca. Jadi kita harus kasih dia nilai, kita harus kasih dia value. Caranya kasih value gimana? Setelah saya rentangin, saya pilih nih 2, kalian lihat ya 2, 1, 1, 3 nih, 46 sampai 63 gitu ya. Jadi caranya adalah kalian ubah dulu nih range yang pertama itu kan 18 sampai 31, itu saya kasih value 1. Lalu range yang kedua 32 sampai 45 itu saya kasih value 2. 46 sampai 60 saya kasih value 3. Gitu. Ya, itu cara kasih value-nya. Jadi saya punya 3 kategori usia. Dan itu saya kasih value 1, 2, dan 3. Ngerti? Nah, kita lihat lagi yang lain, contoh yang lain. Pendidikan. Ini ya, pendidikan ini. Ini ada pendidikannya SMA, S1 sama S2. Iya kan? SMA saya kasih nilai 1, S1 saya kasih nilai 2, dan S2 saya kasih nilai 3.
nih, laki-laki dan perempuan. Kira-kira kalian mau ngasih nilainya seperti apa? Satu apa? Laki-laki, dua mau dibalik terserah. Tapi kayak gitu caranya. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Contohnya apa lagi? Contoh dari saya lagi. Ya, di sini saya ada jenis pelatihan nih. Jenis pelatihannya itu ada staff, terus juga ada manajer, sama supervisor. Ya kan? Si staff itu saya kasih angka berapa? Nilai 3, manajer itu 1, SPV itu 2. Ini contoh di saya. Kalau di kalian apa lagi? Perguruan tinggi, swasta dan negeri. Terserah mau gimana, negeri 1, swasta 2, atau negeri 2, swasta 1. Tapi dikasih nilai. Ngerti sampai di sini? Ya. Jadi kalian itu terus gimana, ada nggak kalian semua tuh yang ngasih pertanyaan isian singkat di dalam kuesionernya? Ada? Apa? Isian singkatnya apa? Domisili kalau di saya, ini waktu saya ngambil data itu datanya dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Papua. Nah, akhirnya itu kan banyak sekali kota kan. Yang saya pilih adalah pakai pulau. Jadi ada dari mulai Pulau Sumatera sampai ke Papua. Nah, kalian domisilinya apa? Jabodetabek. Iya. Udah, Jakarta, Bogor, apa? Tangerang, Bekasi, Depok, gitu kan? Iya. Apalagi kalau misalkan bentukannya kayak saya, Indonesia Raya seperti itu ya bentukannya pulau. Yang lain apalagi? Pekerjaan bisa kalian lihat. Kalau misalkan dia tadi di kelas 11 juga ada. Pekerjaannya kasir, terus karyawan e-commerce, karyawan swasta, kayak gitu bisa nggak jadi satu? Enggak. Jadi apa? Jadi karyawan dong. Ya kan? Terus ada yang pekerjaannya mahasiswa, ya beda dong sama karyawan. Dia nggak dapat gaji, jadi mahasiswa. Ada yang pekerjaannya ibu rumah tangga, bisa beda nggak? Beda, jadi ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, PNS bisa dimasukkan ke dalam karyawan ini. Bisa apa lagi? Wira swasta. Kalau direktur gitu Karyawan aja. Ketika dia belum bilang bahwa dia ada pemiliknya, ya sudah. Gitu ya. Wira swasta berbeda jadinya. Jadi ya pekerja jenis atau keprofesian, guru, dokter, apalagi petani, pendeta, itu kan profesi ya. Jadi masukkan aja ke profesi. Pengacara, ya ngerti sampai di sini? Jadi terus itu dikasih value, ya dikasih. Misalkan pekerjaan tadi, ibu rumah tangga, terus wira swasta, mahasiswa, sama karyawan. Ya dikasih value 1 ibu rumah tangga, 2 mahasiswa, 3 apa 4 apa. Value-nya terserah sama peneliti. Berarti terserah dengan kalian. Yang penting ada value. Ngerti? Ngerti ya cara coding ya? Jadi habis ini kalian pertama yang harus kalian lakukan adalah coding dulu. Dan codingannya harus dibuat numerik. Karena kan kalian kan dapat dari responden kan nanti kan bentuknya seperti itu. Ada nggak yang nanyain alasan menggunakan sesuatu gitu? Jadi artinya isian singkat jawabannya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti aman. Karena di kelas sastra itu ada. Ya, dan itu bisa dijadiin tema. Misalkan kemarin tuh alasan menggunakan dating apps. Ya, pilihan jawabannya ya beragam kan, karena kan mereka kan nulis esai, itu kan isian singkat. Ya, nanti itu bisa dijadikan tema-tema. Tapi karena kalian nggak ada, jadi saya nggak usah harus memperdalam itu. Oke, sampai di sini ngerti? Ya udah, untuk coding selesai. Jadi tugas yang pertama kalian adalah coding.